Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, para misah, para pendengar yang budiman, kali ini akan kami menceritakan kisah nyata dari sahabat Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr adalah seorang budiman yang telah dibukakan Allah hatinya untuk menerima kebaikan. Dia memeluk Islam saat Mus'ab bin Umar tiba di Madinah sebagai utusan Rasulullah untuk mengajarkan seluk-beluk agama Islam kepada orang-orang Ansar. Setelah Rasulullah SAW dan kaum muslimin menghadapi perang Dhatul Riqa', sampailah Rasulullah SAW di suatu tempat dan bermalam di sana. Beliau memilih beberapa orang sahabatnya untuk berjaga-jaga secara bergiliran. Di antara penjaga itu adalah Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Sewaktu berjaga, Abbad bin Bishr menyuruh temannya Ammar yang sedang lelah untuk tidur terlebih dahulu. Sehingga Abbad bin Bishr yang berjaga terlebih dahulu. Ketika itu Abbad bin Bishr setelah memastikan kondisi sekeliling mereka aman, ia pun melakukan solat, berharap pahalanya berlipat. Namun saat Abbad bin Bishr membaca Al-Fatihah, sebuah anak panah menancap di lengannya. Ia mencabut anak panah itu sambil meneruskan solatnya. Kemudian ada lagi anak panah kedua yang mengenai anggota badannya. Namun ia tidak menghentikan solatnya, hanya mencabut anak panah kedua itu. Dalam gelap malam itu musuh memanahnya untuk ketiga kalinya. Ia menarik anak panah tersebut dan akhirnya mengakhiri bacaan surat. Ammar terbangun ketika mendengar suara Abbad bin Bishr yang merintih menahan sakit. Ammar pun bersiaga dan tanpa beberapa musuh melarikan diri. Ammar berpaling kepada Abbad bin Bishr seraya berkata, "Subhanallah, kenapa aku tidak dibangunkan ketika kamu dipanah? Ketika aku solat, aku membaca beberapa ayat Al-Quran yang amat mengharukan hati, sehingga aku tidak ingin memutuskannya. Demi Allah, aku tidak akan menyia-nyiakan pos penjagaan yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sungguh aku lebih suka mati daripada memutuskan bacaan ayat-ayat yang sedang ku baca itu." Jawab Abbad bin Bishr. Begitulah jawaban dari sahabat Nabi Muhammad SAW ini yang sepenuh hati mencintai Allah dan Rasulnya. Abbad bin Bishr termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW yang abid atau tekun beribadah, dermawan, bahkan seringkali menyerahkan seluruh hartanya untuk berjuang memuliakan agama Allah. Ia adalah orang yang pertama yang ditemukan ketika pelaksanaan kurban dan medan perang. Sebaliknya, ia jarang dijumpai waktu pembagian keuntungan dan harta rampasan atau ghanimah. Abbad bin Bishr mendapat karunia berupa cahaya dari Allah. Penglihatannya yang jelas dan terang dapat mengetahui tempat-tempat yang baik dan meyakinkan tanpa mencarinya dengan susah payah. Bahkan kepercayaan sahabat-sahabatnya mengenai cahaya ini sampai pada tahap yang lebih tinggi. Mereka seringkali melihatnya saat berjalan pada waktu malam dan dari dirinya muncul percikan cahaya yang menerangi jalannya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika Rasulullah SAW solat tahajud di rumahku, beliau mendengar suara Abbad bin Bishr. Lalu beliau bersabda, "Wahai Aisyah, apakah ini suara Abbad bin Bishr?" Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah." Bersabda, "Ya Allah." Rasulullah bersabda, "Ya Allah, ampunilah dia." Saat
terjadi perang Yamamah, perang kaum muslimin menghadapi Musailimah Al-Kadzab, Abbad bin Bishr melihat bahaya yang sangat besar. Namun, ia tidak gentar. Ia mengerahkan segala kemampuannya untuk membela Islam. Sebelum perang Yamamah terjadi, ia bermimpi melihat pintu langit terbuka lalu tertutup kembali. Mimpi itu diartikan bahawa dalam perang itu ia akan mati syahid. Abbad bersama Abu Dujana dan Barra bin Malik beserta 400 tentara muslim menyerbu ke Taman Maut, suatu taman yang digunakan untuk Musailamah sebagai benteng pertahanan. Pahlawan besar itu pun berjuang sebagai seorang lelaki, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang warga Ansar. Pada hari yang mulia itu Abbad menemui syahidnya. Itulah Abbad bin Bishr, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang tekun beribadah dan berjihad. Semoga ibadahnya dapat menjadi renungan dan inspirasi bagi kaum muslimin saat ini. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.